Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang historiografi masa kolonial. Jadi untuk historiografi kolonial ini sendiri adalah karya-karya sejarah yang ditulis pada masa penjajahan bangsa Eropa, karena kolonial ini erat hubungannya dengan penjajahan bangsa Eropa. Pembahasan yang pertama adalah kita akan membahas tentang ciri-ciri historiografi kolonial. Pertama, ciri-cirinya adalah Nederlandosentris dan Eropa-sentris. Nederland itu sendiri dari kata Nederland yang berarti Belanda, sedangkan sentris itu pusat, berarti pembahasan pusatnya itu pada masyarakat Belanda. Sedangkan kalau Eropa sentris berarti pembahasannya berpusat pada masyarakat Eropa. Fokus utamanya itu adalah kehidupan bangsa Eropa di Indonesia, sedangkan fokus sekunder atau sampingannya itu adalah kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Terus ciri yang kedua adalah mitologis atau masih banyak mengandung unsur mitos. Jadi ada beberapa kejadian di masa ini ditulis dengan cara melebih-lebihkan kejadian tersebut. Nah, sehingga tulisannya yang ditulis ketika masa ini banyak yang tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, karena tujuannya untuk menonjolkan keunggulan dari bangsa Eropa, sehingga bangsa Indonesia itu takut terhadap bangsa Eropa. Kemudian ciri yang ketiga adalah bersifat subjektif. Nah, kenapa kok subjektif? Karena tidak membahas tentang sejarah Indonesia secara keseluruhan. Yang dibahas itu hanya sejarahnya dari penjajahan saja atau dari sudut pandang penjajahan saja. Nah, itu kan menjadikan tidak objektif. Kemudian yang keempat, cirinya adalah mengabaikan sumber lokal. Karena yang menulis historiografi kolonial ini adalah orang-orang Eropa, jadi mereka hanya menggunakan sumber sejarah yang berasal dari Eropa saja, sumber sejarah yang mereka bikin saja. Sedangkan sumber lokal yang dibikin oleh bangsa Indonesia kayak babat, terus kitab, terus kemudian sumber sejarah yang lain, candi gitu, itu tidak digunakan. Nah, itu yang dimaksud dengan mengabaikan sumber lokal. Ciri yang kelima adalah berisi tentang sejarah orang-orang besar. Nah, yang dimaksud orang-orang besar di sini adalah orang-orang yang berkuasa ketika masa kolonial ini. Contohnya seperti gubernur jenderal, raja, panglima, ataupun tokoh-tokoh penting lain yang dia itu punya jabatan di masa kolonial ini. Kemudian yang keenam, cirinya adalah bersifat diskriminatif atau terdapat perbedaan perlakuan. Nah, perbedaan perlakuan ini dalam penulisan sejarah antara tokoh Belanda dan tokoh Indonesia. Yang kebanyakan disorot itu adalah tokoh Belanda atau yang kebanyakan ditulis itu. Sedangkan tokoh Indonesia itu tidak terlalu diperhatikan. Nah, itu yang dimaksud dengan diskriminatif, perbedaan perlakuan. Jadi itu beberapa ciri-ciri dari historiografi kolonial. Setelah ini kita akan bahas tentang perkembangan historiografi kolonial.
Perkembangan yang pertama itu dimulai. Penulisan sejarah masa kolonial itu dimulai sejak kedatangan bangsa-bangsa barat dari Eropa ke Indonesia. Itu adalah awal mula penulisan historiografi kolonial. Kemudian setelah mereka datang, akhirnya penulisan itu berubah, kebanyakan itu ditulis oleh organisasi VOC. Terus kemudian setelah VOC itu yang kebanyakan menulis tentang historiografi kolonial adalah pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini beberapa urutan penulisan dalam historiografi kolonial atau sejarahnya. Terus kemudian karena tadi kan saya sebutkan kalau sudut pandangnya itu kebanyakan dari bangsa Belanda saja. Akhirnya penulisan sejarah atau historiografi sejarah di masa ini itu dikritik, mendapat kritik. Kenapa kok mendapat kritik? Karena sudut pandangnya cuma dari penjajah saja, tidak dari sudut pandangnya bangsa Indonesia. Terus kemudian ada beberapa fakta itu yang ditulis tidak sesuai dalam historiografi kolonial. Contohnya bangsa Belanda menyebutkan bangsa Indonesia itu dijajah selama 350 tahun, padahal kenyataannya itu tidak selama itu. Ada beberapa daerah itu yang tidak dijajah selama 350 tahun. Nah, itu kritikannya yang menyampaikan adalah Van Leur. Akhirnya si Van Leur ini dia menulis buku untuk menandingi buku yang sebelumnya beredar di Indonesia itu. Itu perkembangan historiografi kolonial. Selanjutnya bahas tentang kekuatan dan kelemahan historiografi kolonial. Yang pertama kita bahas kekuatannya dulu. Ada beberapa kekuatan atau kelebihan dari historiografi kolonial ini. Yang pertama, kebanyakan historiografi kolonial ini sudah berdasarkan fakta. Nah, kenapa kok fakta? Karena bangsa Belanda dia tuh ketika menulis buku yang berisi sejarahnya orang Indonesia maupun mereka, itu sudah menggunakan sumber sejarah yang relevan. Jadi ketika mereka bikin ada data hasil laporan apa gitu, itu bisa digunakan sebagai sumber sejarah. Nah, itu lebih faktual. Terus kemudian kelebihan yang kedua adalah sumber Belanda yang disimpan di Belanda sangat banyak. Jadi sumber sejarahnya itu banyak. Karena bangsa Belanda dia itu sudah secara administrasinya sudah bagus. Nah, makanya mereka ketika menjajah Indonesia itu banyak menulis tentang catatan tentang Indonesia. Terus yang ketiga adalah penggunaan teknologi penerbitan. Berbeda ketika masa historiografi kuno, di masa Belanda ini sudah mengenal yang namanya penerbitan buku. Kalau sebelumnya itu naskah itu ditulis dalam daun lontar. Kemudian setelah masa historiografi kolonial ini itu sudah ditulis dalam bentuk buku. Jadi bedanya seperti itu. Karena orang Eropa ke Indonesia itu membawa teknologi yang lebih modern. Terus kemudian kelemahannya. Kelemahan yang pertama adalah subjektivitasnya tinggi.
Nah, ini yang saya sebutkan tadi karena hanya ditulis dari sudut pandang orang Belanda saja. Karena cuma dari satu sudut pandang, makanya subjektivitas atau cara pandangnya itu tinggi. Kalau dari berbagai sudut pandang itu menjadi objektif, kebalikan dari subjektif. Terus kemudian kurangnya data kualitatif dan sumber lokal. Kebanyakan historiografi kolonial itu sumbernya dari data kuantitatif atau data angka. Contohnya seperti laporan keuangan, terus administrasi perkantoran, dan sensus penduduk, dan seperti itu. Itu contoh dari data kuantitatif. Sedangkan data kualitatifnya atau kondisi masyarakatnya gimana itu masih kurang dalam historiografi kolonial ini. Terus kemudian kelemahan yang terakhir adalah sumber terbuka masih terbatas. Yang dimaksud sumber terbuka itu sumber yang bisa diakses oleh semua orang. Sedangkan sumber sejarah tentang Indonesia yang dibikin Belanda itu kebanyakan sudah dibawa ke Belanda sana. Jadi susah di masa sekarang itu orang Indonesia tuh susah untuk mengambil sumber sejarah mereka sendiri. Itu yang dimaksud dengan sumber terbuka itu terbatas. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh historiografi kolonial. Ada beberapa contoh historiografi kolonial. Ada banyak sih, kalian bisa baca sendiri atau cari sendiri, tapi yang saya tekankan itu ada dua yang paling terkenal. Yang pertama itu adalah buku yang berjudul Magavelar yang ditulis oleh Douwes Dekker. Nah, ini untuk bukunya. Jadi si Douwes Dekker ini dia adalah orang Belanda yang dia itu memprotes pemerintahan kolonial Belanda sendiri. Nah, jadi dia memprotes gara-garanya kebijakan tanam paksa yang terlalu memberatkan bangsa Indonesia. Nah, akhirnya si Douwes Dekker ini dia memprotes dengan cara menulis buku yang berjudul Magavelar. Dia juga punya nama samaran ketika menulis buku ini. Namanya adalah Multatuli. Nah, buku yang dikarang oleh Douwes Dekker ini termasuk dari historiografi di masa kolonial. Selanjutnya ada buku yang judulnya adalah History of Java. Ditulis oleh Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Kalau ini dia dari Inggris, jadi ketika Inggris menjajah Indonesia. Ini bukunya. Jadi buku History of Java ini ditulis Raffles berdasarkan hasil penelitiannya di Jawa. Makanya judulnya adalah History of Java atau Sejarah Jawa. Kedua buku ini ditulis dan diterbitkan ketika masa kolonial. Nah, kemudian kesimpulannya kedua buku ini bisa dikategorikan sebagai historiografi atau penulisan sejarah ketika masa kolonial. Seperti itu. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.